Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2052 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat dalam situasi kondisi yang berat sekalipun. Firman Tuhan ini meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami mampu menjadi terang di antara kegelapan, tetap menjadi berkat di dalam kehidupan kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 85 ayat 5 sampai ayat 14. Di bawah perikop doa mohon Israel dipulihkan. Demikian firman Tuhan. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang pemulihan. Amin. Pertanyaan sekarang, apa yang harus dipulihkan? Kalau saudara membaca ayat 5 sampai ayat 8, yang jelas harus dipulihkan adalah hubungan manusia dengan Allah. Amin. Yang harus dipulihkan adalah hubungan kita dengan Tuhan yang harus dipulihkan. Apa langkah-langkah pemulihan menurut firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara yang mau dipulihkan dengan Tuhan, saudara harus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus saudara lakukan untuk mendapat pemulihan, saudara harus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Apa kata firman Tuhan? Saudara dituntut untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti saudara, yang sudah berbuat salah kepada saudara, dan saudara harus lakukan, harus mengampuni mereka. Amin. Kalau kita tidak mengampuni mereka yang telah bersalah kepada kita, maka dosa kita tidak akan pernah diampuni Tuhan. Saudara mau dipulihkan, lepaskan pengampunan. Amin. Saudara harus mendengarkan firman Tuhan ini.
Saudara, kalau saudara mau dipulihkan dalam rumah tangga, suami istri harus mendengar firman Tuhan ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Itu yang harus saudara lakukan, supaya saudara dipulihkan, baik dalam rumah tangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan mengajar saudara setiap hari, sehingga saudara melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melewatkan satu hari dengan tidak membaca firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau baca, dengarkan firman Tuhan, karena dari membaca, mendengarkan firman Tuhan itu tumbuh iman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Yang kedua, langkah yang kedua untuk mengalami pemulihan menurut firman Tuhan ini, kita harus hidup takut akan Tuhan. Itu yang kedua. Perhatikan ayat 10. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus saudara lakukan, kalau saudara mau mengalami pemulihan, saudara harus hidup takut akan Tuhan. Apa yang telah terjadi dalam kehidupan saudara karena kesalahan, karena perbuatan yang melenceng dari firman Tuhan, sehingga saudara mendapatkan akibatnya sebagai konsekuensi dosa yang saudara lakukan, akibat tidak hidup takut akan Tuhan, menyebabkan saudara menderita, menyebabkan saudara sendiri mengalami kesusahan hidup. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, saudara harus hidup takut akan Tuhan. Jangan takut kepada manusia, jangan takut kepada bos. Kalau sama bos saudara, wah saudara kerjanya sepertinya luar biasa baik, sepertinya saudara tulus. Tapi setelah bos pulang, sudah mulai kelihatan bulusnya, sudah mulai malas, tidak melakukannya dengan baik. Saya percaya seorang yang hidup takut akan Tuhan, dia percaya bahwa mata Tuhan mengawasi, baik itu orang jahat maupun orang baik. Makanya diawasi ataupun tidak, orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan melakukan dengan benar. Dia akan hidup jujur, dia berintegritas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Supaya apa? Tuhan memulihkan keadaan kita. Haleluya. Yang ketiga, langkah-langkah pemulihan menurut firman Tuhan ini yang ketiga, ayat 11, perhatikan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Yang ketiga saya menangkap di sini, kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, saudara harus kembali mengasihi Tuhan seperti yang pertama kali saudara jatuh cinta kepada Tuhan. Lakukan itu lagi, yaitu kasih mula-mula. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal pikiran kita, dengan segenap kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu apa yang kita lakukan kepada orang itu akan kembali kepada kita, maka kita akan melakukan segala sesuatu itu dengan kasih. Amin. Apa yang saudara inginkan orang perbuat kepada saudara, saudara perbuat kepada mereka. Amin. Kalau saudara mau dihormati, mau dihargai, saudara belajar menghormati, menghargai orang lain. Kalau saudara mau dikasihi oleh orang lain, saudara belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Itulah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dia melakukan kasih Tuhan, hidupnya pasti dipulihkan Tuhan. Saudara, dulu mungkin kita sombong,
kita tidak mengenal dan tidak mau tahu siapa orang yang ada di depan kita karena ego kita. Akhirnya apa saudara? Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya, satu hari nanti ya kita jatuh. Nah, apa yang kita lakukan akan ditimpakan kepada kita. Ya, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik. Kalau saudara mau mendapatkan hal-hal yang baik, saudara harus mengerjakan segala sesuatu dengan yang paling terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang memiliki kasih Kristus, dia akan tetap mengampuni walaupun disakiti. Dia tetap akan memberkati walaupun dia dihina, difitnah. Dia tetap memberkati. Karena apa? Dia punya kasih. Amin. Dia punya kasih yang besar dalam diri. Haleluya. Yang keempat, saudara, kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, yang keempat ayat 12, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Saudara, yang keempat, langkah pemulihan dari firman Tuhan ini, saudara harus setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu diuji ketika kita susah. Kita dapat mengenal siapa teman, siapa sahabat ketika kita lagi susah. Jadi kesetiaan itu seringkali teruji kepada seseorang ketika dia ada dalam kesusahan, ketika dia menderita, ketika dia mengalami penganiayaan dalam hidupnya. Seringkali kesetiaan itu diuji melalui peristiwa-peristiwa itu. Saya percaya saudara semua pendengar, orang-orang yang setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun ada penganiayaan terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tetap berpegang pada iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Karena apa? Karena Tuhan setia. Ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Oleh karena itu saudara, jangan berubah setia hanya karena ingin satu jabatan, supaya saudara naik pangkat, supaya saudara mendapatkan bonus yang besar dan sebagainya. Saudara, akhirnya apa? Banyak orang yang menjual imannya, berubah setia, meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena pasangan hidup, hanya karena harta dunia, hanya karena pangkat dan jabatan, sehingga mereka meninggalkan iman mereka. Saudara, tetaplah setia, karena saya percaya kalau kita setia kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah disia-siakan. Amin. Makanya saudara, tetaplah setia sampai kita menutup mata. Kenapa kita harus setia? Karena sesuatu yang luar biasa, yaitu keselamatan, hidup yang kekal itu akan Tuhan berikan kepada kita yang tetap setia kepada iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Walaupun selama dia hidup, dia menderita, dia susah, dia mendapatkan mahkota dari Tuhan, dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal. Haleluya. Yang terakhir, langkah-langkah pemulihan menurut firman Tuhan ini, ayat 14, perhatikan. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini. Tuhan telah membuka jalan, telah membuat jalan buat kita. Dia telah membuat jejak supaya apa? Kita mengikuti jalan Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Jadi kalau saudara sudah berjalan mengikuti firman Tuhan ini, mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus, saudara ada di jalan yang benar yang menuju hidup.
Nah, kalau yang saudara lakukan sebelum saudara bertobat, sebelum saudara berjalan sesuai dengan firman Tuhan, mungkin agak menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, sehingga saudara tabrak sana, tabrak sini. Akibatnya, saudara menjalani kehidupan yang begitu berat sebagai konsekuensi untuk membayar kesalahan yang saudara sudah lakukan. Kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, belajar taat pada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Lakukan. Amin. Lakukan itu. Nah, saya percaya saudara, kalau kita memiliki kerinduan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, kita menjadi eksekutor dalam firman Tuhan ini, apa yang Tuhan katakan, kita lakukan, kita kerjakan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Baik itu keadaan pribadi kita, rumah tangga kita, usaha pekerjaan, pelayanan kita, perekonomian kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar apa langkah-langkah pemulihan. Menurut firman Tuhan ini yang pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah petunjuk buat kita untuk kita melangkah, mengambil satu keputusan. Kebanyakan yang kita ambil salah, makanya kita merasakan akibatnya. Dan sekarang ini kalau sudah mau dipulihkan, dengar firman Tuhan. Yang kedua, kita harus memilih hidup takut akan Tuhan. Bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada orang kaya, takut sama bos, sama pimpinan kita, bukan. Kita harus memilih hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita. Amin. Kalau dulu kita nggak mau peduli dengan Tuhan, tidak mau peduli dengan sesama kita, dan kita merasakan akibatnya, kita menderita. Dan mulai sekarang kita yang mau dipulihkan, belajar mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Dan orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan, orang-orang di sekitarnya, sesamanya manusia akan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keempat, kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, saudara harus setia ikut Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, yang kelima, kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, saudara harus taat pada apa kata firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Ajar terus kami dengan firman Tuhan ini agar kami dipulihkan oleh Tuhan. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka dipulihkan, pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.